Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa. Oh, baik. Perkenalkan sebelumnya, mengulangi dari Bu Ade tadi, nama saya adalah Bima Indra Permana. Saya saat ini bekerja sebagai tenaga paruh waktu di kantor Humas UGM untuk melayani pemohon informasi yang merupakan penyandang disabilitas seperti itu. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat, J? Sudah. Oh, J. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu UKM Peduli Difabel UGM dan apa saja yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 8 tahun ini. Jadi sejarah berdirinya UKM Peduli Difabel UGM ini dimotori oleh namanya Forum Mahasiswa Difabel dan Partner FMDP UGM yang awal pembentukannya itu di awal tahun 2011. Di FMDP UGM ini merupakan organisasi berbasis komunitas mahasiswa yang menampung penyaluran mewadahi aspirasi para teman-teman difabel dan menjadi katalisator mewujudkan kampus yang inklusif dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel di dalam pendidikan tinggi. Nah, kemudian singkat cerita, pada tanggal 7 Juni 2013, UKM Peduli Difabel ini terbentuk dari sebelumnya FMDP ini. Jadi kurang lebih sudah hampir menginjak umur yang ke-8 tahun, seperti itu. Kemudian visi yang kami usung menjadi organisasi mahasiswa yang inklusif, aspiratif, dan kontributif bagi kesejahteraan difabel, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial. Nah, ini merupakan program-program kerja yang kami laksanakan. Yang pertama, yang paling utama, kita menyediakan layanan advokasi bagi mahasiswa difabel. Mereka yang memerlukan akomodasi dalam bentuk apapun, misalnya saja dalam bentuk perkuliahan, kemudian dalam bentuk ujian, dalam bentuk misalnya praktikum, dalam bentuk misalnya ketika ujian skripsi segala macam akan kami fasilitasi seperti itu. Nah, menyambung dari pernyataan yang Mas Tio tadi jabarkan bahwa memang hal yang paling utama adalah teman-teman difabel di sini menyadari apa keperluan dan kebutuhannya mereka masing-masing. Sehingga kita sebagai UKM Peduli Difabel bisa memahami dan mengidentifikasi bagaimana sebaiknya hal yang bisa kita lakukan untuk menyediakan akomodasi tersebut. Kemudian kita juga aktif melakukan penelitian sosial, kemudian kunjungan ke SLB segala macam tentang difabel, dan ada program lain seperti One Day with Difabel yang dalam program ini kita akan melakukan social project ke SLB tertentu seperti itu. Sebenarnya tujuan utamanya adalah membangun awareness dari teman-teman anggota UKM Peduli Difabel. Yang sebelumnya kita melakukan kegiatan TOT pendampingan difabel atau training of trainer yang tujuannya adalah memfasilitasi supaya teman-teman mahasiswa UKM Peduli Difabel ini memiliki kapasitas dalam berinteraksi dengan teman-teman difabel. Karena kan pasti ketika kita ingin berinteraksi dengan teman-teman berkursi roda, teman-teman difabel daksa, dan lain-lain, itu memerlukan etika dan cara. Nah, itu kita kupas seluruhnya ketika ada acara seperti itu. Nah, untuk menunjang, kita juga membuka kelas bahasa isyarat dan braille. Kita biasanya bekerja sama dengan Pusbesindo dan untuk kelas braille kita juga buka seperti itu, sehingga diharapkan dari sini teman-teman UKM itu juga bisa berbahasa isyarat, sehingga ketika nanti ada teman-teman mahasiswa difabel tuli yang memerlukan bantuan, misalnya juru bahasa isyarat dan segala macam, kita selaku UKM Peduli Difabel itu siap untuk memfasilitasi. Dan yang terakhir dan yang paling utama adalah Harmoni Inklusi atau acara tahunan kita setiap tanggal 3 Desember setiap tahunnya untuk memperingati Hari Difabel Internasional. Format acaranya bisa berbeda-beda setiap tahun, mulai dari acara
seminar, kemudian perlombaan, dan segala macam. Yang intinya kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat umum terkait isu difabel, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis difabel, ada difabel fisik, sensorik, intelektual. Jadi memang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya mengalami hambatan. Dalam hal ini memang negara itu menggunakan istilah penyandang disabilitas sebagai istilah formal. Namun di sini teman-teman dari UKM kita menggunakan istilah difabel karena kita merasa bahwa istilah difabel, different ability lebih memanusiakan mereka dan different ability, sehingga kita paham bahwa teman-teman itu bisa melakukan hal yang sama dengan kita non difabel dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, Mas Tio ketika berjalan menggunakan weight cane atau tongkat untuk difabel netra. Itu merupakan salah satu penyesuaian. Tetapi substansinya itu sama. Kita sama-sama berjalan. Nah, ada sebenarnya istilah lain, yaitu adalah penyandang cacat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 kalau tidak salah. Tapi itu sudah tidak kita gunakan lagi karena dirasa lebih diskriminasi dan melabeli teman-teman difabel seperti itu. Kemudian saya akan masuk mengenai etika berinteraksi dengan teman-teman difabel daksa. Yang pertama, yang paling utama yang harus kita ketahui adalah tawarkan bantuan ketika kita melihatnya, jangan langsung membantunya seperti itu. Dan hal yang tak kalah penting adalah jangan pernah beranggapan bahwa teman-teman difabel daksa adalah orang yang lemah yang selalu memerlukan pertolongan. Nah, ini yang seringkali mungkin di kehidupan sehari-hari salah kaprah ya, ketika ada teman-teman difabel daksa, kita dengan lancangnya kita menolong seperti itu atau seperti apa. Itu kurang baik secara etika, maka kita tawarkan terlebih dahulu. Dan yang berikutnya adalah ketika kita berbicara dengan teman-teman difabel daksa, terutama mereka yang memerlukan kursi roda sebagai alat penunjang aktivitas, maka sebaiknya kita mengambil posisi sejajar. Saya sendiri tingginya itu 188. Jadi ketika saya berinteraksi dengan mereka dengan saya berdiri itu sangat tidak etis, sehingga saya akan jongkok dan saya lalu berinteraksi dengan mereka itu akan jauh lebih sopan seperti itu. Kemudian jangan membelakangi mereka, ini standar sekali ya, maksudnya untuk kita berinteraksi dengan teman-teman non difabel pun kita juga tidak boleh membelakangi, apalagi dengan teman-teman difabel seperti itu. Nah, berikutnya ketika kita bertemu dengan teman-teman difabel daksa yang mereka itu bersama pendamping, sebaiknya kita itu langsung berbicara dengan teman-teman difabel daksa itu, bukan kepada pendampingnya. Ini seringkali kita menganggap bahwa teman-teman difabel itu tidak mampu berkomunikasi secara baik. Nah, kemudian ketika ada pendampingnya, kita justru fokus ke pendamping. Hal itu sebenarnya tidak baik, sehingga memang idealnya kita langsung berbicara ya dengan yang bersangkutan, dalam hal ini adalah teman-teman difabel itu sendiri kayak gitu. Kemudian ketika kita bersama dengan teman-teman pengguna kursi roda atau teman-teman difabel daksa, jangan pernah menitipkan barang bawaan kita ke pangkuan atau ke sekitar kursi rodanya, karena itu merupakan wilayah privasinya. Kecuali sudah izin, itu beda cerita. Nah, ini hal yang paling terpenting juga. Ketika kita berinteraksi dengan teman-teman difabel daksa yang menggunakan kursi roda, ketika kita ingin mendorongnya, jangan langsung mendorongnya, tapi utarakan maksud kita terlebih dahulu, supaya mereka memiliki waktu untuk menyiapkan diri ketika akan kita dorong, seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita berjalan dengan teman penyandang difabel yang menggunakan misalnya crutch, brace, dan sebagainya, usahakan kita berjalan menyamai dengan yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini
sebenarnya penting juga yang perlu kita ketahui bersama ya, rekan-rekan, cara mendorong kursi roda yang benar. Jadi ketika jalan datar, maka doronglah seperti biasa. Ketika jalan naik, juga juga sama. Nah, ketika jalan menurun ini yang perlu sedikit penyesuaian. Jadi, apakah jalan turunan tersebut atau ram tersebut itu curam atau tidak? Karena kan sebenarnya kalau kita merefleksikan ke undang-undangnya sebenarnya udah jelas berapa perbandingan tinggi dan panjang ram yang ideal itu seperti apa. Cuman dalam praktik sehari-hari masih memang banyak yang curam sehingga memang teman-teman difabel daksa ini juga kesulitan. Nah, untuk mengetahui curam atau tidaknya si bidang miring atau ram ini, maka hal yang utama yang kita lakukan adalah mengkonfirmasi ke teman-teman difabel daksanya. Kira-kira ini curam atau enggak? Kalau misalnya curam, mereka biasanya akan meminta kita untuk berjalan mundur. Kita yang ada di depan dan mereka yang ada di belakang. Seperti itu. Dan sebaliknya ketika bidang miring yang kita lalui itu tidak curam. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika menaiki dan menuruni tangga kecil, maka kita bisa menginjak tuas kaki yang berada di bawah kursi roda. Sehingga kursi roda bagian depan itu terangkat. Sehingga memudahkan kita ketika akan bermobilisasi ke tangga yang relatif kecil. Nah, kalau untuk tangga yang relatif besar, ya ini sebenarnya juga menjadi PR UGM juga ya, bahwa memang sudah banyak ram bidang miring, tapi juga masih ada tangganya, sehingga ini akan sangat menyulitkan teman-teman difabel daksa yang menggunakan kursi roda. Sehingga ketika ingin pindah ya terpaksa harus diangkat. Tapi ketika kita mengangkat, hal yang paling penting adalah jangan lupa kita harus memastikan roda bagian kiri dan roda bagian kanan itu dalam posisi rem. Ini cukup bahaya ketika memang kita tidak memastikan ini ketika nanti kita mengangkat teman-teman difabel daksa seperti itu. Berikutnya ini merupakan beberapa fasilitas di kampus yang sangat menunjang bagi teman-teman difabel daksa. Yang pertama adalah tempat parkir yang khusus untuk teman-teman difabel, yang kedua adalah ram, yang ketiga adalah elevator, yang keempat adalah toilet khusus difabel tentunya, dan berikutnya adalah kursi prioritas, pendamping, dan juga laptop atau gadget. Itu secara tidak langsung akan sangat berguna bagi teman-teman difabel daksa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah etika berinteraksi dengan teman-teman tuli, seperti itu ya. Jadi ini sepahaman saya, pengalaman saya. Jadi ketika nanti saya salah segala macam, mungkin ketika sesi diskusi bisa monggo saya dikoreksi seperti itu ya. Yang pertama adalah jika Anda ingin memanggil teman-teman tuli, itu jangan sekali kita memanggilnya menggunakan bahasa verbal, tapi kita harus tepuk pundak yang bersangkutan. Ini penting, teman-teman. Nah, ketika kita menepuk teman-teman tuli yang mungkin bagi keyakinan kita masing-masing itu lawan jenis ya, maka kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu kita melambaikan tangan di depannya. Sehingga yang bersangkutan tahu bahwa kita itu sedang ingin berinteraksi dengan dia. Berikutnya, yang nggak kalah penting adalah kita harus berbicara secara face to face, berhadapan langsung. Dan dengan catatan kita melakukan dengan posisi pencahayaan yang baik, tidak remang-remang. Karena itu akan sangat menyulitkan teman-teman tuli. Mereka itu adalah mengakses informasi dengan visual. Sehingga ketika pencahayaannya kurang baik, maka akan memperburuk akses mereka untuk menerima informasi. Kemudian ketika ada penghalang yang menutupi mulut, kayak sekarang pandemi ya, masker itu secara nggak langsung sangat menyulitkan teman-teman tuli ya. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan teman-teman tuli, maka memang idealnya kita melepas masker kita seperti itu. Dan hindari ketika kita ingin berinteraksi dengan gerakan, misalnya kita sedang makan, mengunyah, merokok, dan segala macam itu kita hindari. Karena itu akan menghambat arus komunikasi antara kita dengan teman-teman tuli. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting adalah berbicara dengan jelas, perlahan-lahan, tetapi dengan alami, tidak berteriak atau melebih-lebihkan gerakan mulut. Karena itu akan sangat menyulitkan teman-teman tuli dalam memahami apa yang kita ucapkan. Karena kan mereka akan menyerap informasi sebagian besar dari gerakan mulut kita. Jadi usahakan kita
bisa berbicara dengan jelas seperti itu. Untuk menunjang hal tersebut, maka kita disarankan untuk menggunakan kalimat yang tidak terlalu rumit atau sederhana seperti itu. Kemudian untuk memastikannya, kita harus tanyakan kembali kepada teman-teman tuli apakah mereka memahami apa yang kita maksud seperti itu untuk memastikan. Nah, ini berikutnya saya mungkin sedikit jelaskan ya perbedaan tuli dan tunarungu ya yang jadi dua terminologi utama ya. Yang pertama, kalau tuli itu merupakan identitas sosial mereka dan lebih nyaman terdengar. Dan sebagian teman-teman tuli di sini mereka menguasai yang namanya bahasa isyarat sebagai media berkomunikasi antar mereka dan antar teman-teman dengar ya, seperti itu. Kemudian kalau tunarungu itu memang terkesan lebih diskriminatif karena merupakan diagnosa medis dan berarti ketidakmampuan untuk mendengar atau kerusakan organ pendengaran. Sehingga memang ketika berinteraksi dengan mereka paling baik menggunakan istilah tuli seperti itu. Nah, ini adalah dua bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Sibi dan Bisindo. Saya tidak akan mengajari bahasa isyarat karena sesuai kode etik ya, yang wajib mengajari bahasa isyarat itu adalah teman-teman tuli dan itu sudah ada lembaga yang menaunginya. Kalau tidak salah namanya adalah Pusbisindo atau Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Namun dalam praktik sehari-harinya ada dua bahasa isyarat yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah SIBI atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Ini biasanya itu menggunakan satu tangan. Dan Bisindo atau Bahasa Isyarat Indonesia seperti ini jauh lebih ekspresif dan biasanya menggunakan dua gerakan tangan secara bersamaan seperti itu. Ini saya jelasin sedikit untuk perbedaannya ya. Jadi memang teman-teman tuli itu yang menggunakan bahasa isyarat Bisindo itu memiliki variasi isyarat di tiap daerah itu yang berbeda-beda. Jadi bisa jadi bahasa isyarat di Jogja, di Bandung, di Jakarta, kemudian di Malang dan sebagainya itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya hampir-hampir mirip. Kemudian kalau SIBI itu memang bersifat nasional sehingga dimanapun sama seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya. Tidak semua tuli itu mengalami total ya. Jadi beberapa di antara mereka itu juga ada yang mengalami tuli parsial. Nah, artinya salah satu telinganya itu masih bisa menyerap informasi suara walaupun dengan kemampuan yang terbatas, tapi masih bisa pada dasarnya. Nah, kita harus memastikan ketika memang lawan bicara kita tuh dia merupakan tuli parsial seperti itu. Kita harus pastikan telinga mana yang berfungsi masih bisa berfungsi. Telinga kirikah atau telinga kanankah? Ketika kita mengetahui bahwa yang masih bisa berfungsi adalah telinga kiri, sebaiknya kita memposisikan diri kita ada di sebelah kirinya sehingga itu akan sangat memudahkan mereka untuk mendengar suara kita. Itu juga yang saya lakukan dengan salah satu teman alumni UGM Fakultas Peternakan yang merupakan tuli parsial. Jadi ketika saya berinteraksi dengan dia, saya lebih banyak menggunakan oral dan saya akan memposisikan diri saya di telinga kanan dia sehingga dia dapat membantu dia menyerap apa yang saya katakan seperti itu. Nah, beberapa teman-teman tuli itu yang saya pahami mengalami kesulitan ketika dalam mengucapkan atau berinteraksi dalam ada suara bising sehingga jangankan teman-teman tuli ya, kita aja kalau ada polusi suara segala macam seringkali terganggu. Jadi memang idealnya kita ketika berinteraksi berada di tempat dengan gangguan suara yang minim seperti itu. Berikutnya ini merupakan kesalahan terbesar. Saya juga ketika saya berinteraksi dengan teman-teman tuli pertama kali, saya punya saudara sepupu saya itu adalah tuli. Saya itu menggunakan voice note untuk berkomunikasi dengan dia melalui WA. Itu kesalahan terbesar saya. Tapi ya namanya orang ya belajar dari kesalahan. Jadi ketika itu saya langsung diberi teguran bahwa baiknya itu menggunakan chat macam seperti itu. Nah, ketika kita sangat mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman tuli menggunakan bahasa oral atau bahasa isyarat, cobalah untuk berkomunikasinya menggunakan tulisan.
Ini merupakan pengalaman saya pertama juga ketika saya berinteraksi dengan saudara saya itu. Namanya Mas Uki, apa namanya kalau tidak salah Ketua Gerkatin Muntilan ya. Jadi ketika saya berinteraksi dengan dia, saya itu paling awal adalah menggunakan tulisan. Dan yang paling terpenting adalah kita jangan enggan untuk berinteraksi dengan mereka. Kita jangan takut seperti itu. Karena seiring dengan waktu saya belajar bahasa isyarat dan segala macam. Jadi ketika saya berinteraksi dengan apa namanya keluarga saya juga sekarang sudah bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi sudah cukup lancar dengan dia berkomunikasinya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah etika berinteraksi dengan teman-teman difabel netra. Jadi hal pertama utama yang perlu kita lakukan adalah berbicara. Kita harus memperkenalkan diri kita siapa, seperti itu. Kita juga harus ingatkan orang-orang yang bersama kita untuk juga memperkenalkan diri. Jadi teman-teman difabel netra itu tahu dengan siapa sekarang itu mereka itu berada, seperti itu. Nah, ini merupakan fasilitas-fasilitas kampus ya yang sangat menunjang bagi aktivitas teman-teman difabel netra. Yang pertama adalah guiding block, yang kedua adalah elevator bersuara, seperti itu. Nah, berikutnya adalah etika mendampingi teman-teman difabel netra saat berjalan. Kontak pertama yang harus kita awali adalah mengkomunikasikan tawaran kita kepada mereka. Kemudian ketika mereka mengkonfirmasi, lalu sentuhkanlah punggung tangan kita ke punggung tangannya. Nah, yang harus diperhatikan adalah di sini, yang harus di depan adalah kita sebagai awas. Dan teman-teman difabel netra itu biasanya ada di setengah langkah di belakang kita. Fungsinya apa? Jadi ketika misalnya kita melewati tangga kecil atau ada turunan, teman-teman difabel netra akan cepat mengidentifikasi sehingga mereka bisa memahami selanjutnya mereka harus seperti apa, seperti itu. Kemudian ini merupakan hal-hal yang dilarang ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman difabel netra. Yang pertama adalah menguji kemampuannya. Jadi, yuk, apa kabar? Terus dia jawab, ini siapa ya? Terus siapa? Ayo. Nah, itu sangat menyulitkan teman-teman difabel netra. Jadi kalau bisa kita jangan melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah beritahukanlah karena apa namanya ketika kita itu ingin meninggalkan dia. Jadi ketika kita ingin berkomunikasi lalu kita akan meninggalkan dia, maka kita harus memberitahukan. Akan menjadi aneh ketika teman-teman difabel netra itu dijumpai berbicara sendiri. Karena dia mengira bahwa kita itu masih ada di sekitarnya, seperti itu. Itu sangat tidak beretika ya. Jadi lebih baik kita memberitahukan kepada yang bersangkutan kalau kita akan meninggalkannya. Berikutnya adalah jangan sesekali kita mendorongnya atau memegang dari belakang, seperti itu. Berikutnya, ini yang sering saya pengalaman juga ya. Jangan berteriak dari kejauhan. Misalnya teman-teman difabel netra itu mau mengakses apa gitu. Yuk itu kiri kanan mundur. Nah, itu sangat-sangat tidak beretika juga. Nah, kemudian yang lebih penting adalah hindari penggunaan kata tunjuk. Itu di sana di situ. Lah, teman-teman difabel netra mereka tidak ada gambaran lah. Itu tuh maksudnya apa? Di sana tuh maksudnya seperti apa? Jadi idealnya kita harusnya menjelaskan apa yang dimaksud itu apa. Misalnya itu merupakan gambar. Kita jelaskan deskripsi dari gambar itu apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah etika berinteraksi dengan teman-teman disabilitas mental. Ini yang perlu kita pahami adalah jangan melarang teman-teman difabel mental itu untuk melakukan hal-hal yang membuatnya rileks. Ini saya pahami ketika ternyata ada beberapa teman-teman difabel netra itu yang teman-teman difabel mental ya, mohon maaf, itu ketika kita berinteraksi itu mereka itu punya kebiasaan-kebiasaan yang misalnya memainkan pena seperti itu segala macam. Kita harus menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar dan jangan melarangnya seperti itu. Karena hal-hal simpel seperti itu terkadang membuat teman-teman difabel mental itu menjadi lebih rileks. Seperti itu. Itu hal yang perlu kita pahami. Nah, Mas Bima bisa agak dipercepat ya? Baik, iya. Untuk yang terakhir, ini adalah etika berinteraksi dengan teman-teman difabel intelektual.
Yang paling penting dari beberapa poin ini adalah yang poin ketiga, yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana dan pendek ketika berinteraksi dengan difabel intelektual. Sehingga teman-teman difabel intelektual itu tidak memerlukan effort yang tinggi untuk memahami apa yang kita maksud. Itu hal yang paling utama ya, yang saya pahami. Jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Seperti itu.